Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagaskara Aji dari Teknik Mesin Universitas Indonesia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang adanya drag coefficient yang terjadi pada sebuah benda yang berada di dalam sebuah pipa melalui Computational Fluid Dynamics atau CFD. Langkah pembuatan simulasinya, kita masuk ke aplikasinya, kemudian kita klik input, pilih alokasi memori. Karena tidak ada yang kita edit, langsung klik ya. Kemudian kita masuk lagi ke input, kita atur domainnya. Di sini kita tentukan dimensi tingginya menjadi 0,5 serta jumlah selnya. Untuk sel I kita ganti menjadi 50 dan sel J menjadi 20. Kemudian kita klik pakai. Setelah itu kita masuk lagi ke input, kita atur selnya, klik tayang. Di sini kita tentukan sel mana yang akan menjadi inlet, mana yang akan menjadi outlet, serta sel mana yang akan menjadi benda di dalam pipa tersebut. Sel yang saya blok ini akan menjadi bagian depan dari bendanya. Kita ganti menjadi wall 1, klik pakai. Kemudian sel di sebelahnya kita blok juga, kita ganti menjadi wall nomor 2. Kemudian sel di atasnya kita ganti menjadi wall nomor 3. Di sini perbandingan antara sisi bawah dengan sisi depan benda adalah 1, kurang dari 1. Yang mana sel yang di bawah lebih pendek daripada sel yang di depan. Sel yang belakang kita blok, kita ganti menjadi wall nomor 5. Kemudian klik pakai. Maksud dari perbedaan nomor wall ini adalah untuk mendapatkan data drag coefficient yang berbeda pada masing-masing sisinya. Kemudian sel yang saya blok ini kita ganti menjadi inlet. Kemudian klik pakai. Lalu sel yang di belakang kita ganti menjadi outlet. Klik pakai. Kemudian sel yang di atas dan sel yang di bawah kita blok juga. Kita blok semua selnya. Kita ganti menjadi axis. Kemudian kita masuk lagi ke input. Kita pilih KS untuk menentukan kondisi
sempadannya. Yang kita setting hanyalah inlet. Kita masukkan nilai kecepatannya. Kita pilih inlet 1. Kemudian kita set. Setelah itu kita masukkan nilai kecepatannya menjadi 0,03. Kita klik pakai, lalu tutup jendelanya. Kemudian kita ketikkan IN1 untuk memilih input 1. Lalu kita ketikkan KF untuk menentukan konstanta fisikalnya. Kita masukkan DN untuk memasukkan nilai densitasnya. Kita masukkan 1,2. Kemudian besar viskositasnya kita ganti menjadi 10⁻⁻⁵. Lalu ketikkan ES untuk kembali ke menu sebelumnya. Setelah itu kita klik olah, pilih iterasi, tentukan jumlah iterasinya sebanyak 500, serta interval pelaporan sebanyak 1, klik iterasi. Proses iterasi akan berhenti sampai kriteria konvergensinya terpenuhi. Kriteria konvergensinya telah terpenuhi. Kemudian kita ketikkan LA untuk melihat alfanumeriknya. Setelah itu kita ketikkan PV untuk memilih variabelnya. Kemudian kita ketikkan GW untuk memilih gaya wall. Di sini telah keluar data-datanya untuk wall nomor 1 sampai dengan wall nomor 5. Kemudian kita klik hasil, pilih kontur, kemudian kita centang penuh. Kontur untuk kecepatan kita ganti. Kemudian di bawahnya kita pilih magnitude velocity. Kemudian klik tayang. Seperti inilah hasilnya. Data yang nomor 1 untuk wall nomor 1 adalah drag koefisien yang dimiliki oleh dinding paling depan. Kemudian data nomor 2 adalah drag koefisien pada bagian tengah benda. Setelah itu data yang nomor 3 adalah drag koefisien pada bagian atas bendanya. Setelah itu data yang keempat adalah drag koefisien pada sisi bagian bawah. Dan yang terakhir adalah drag koefisien pada sisi bagian belakang dari benda yang terkena aliran fluida di dalam pipa. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.